Di sebuah kawasan terpencil yang terletak di wilayah barat daya Tiongkok, tepatnya di daerah Xinjiang, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengguncang dunia ilmiah dan keagamaan secara bersamaan. Penemuan itu bukan sekadar peninggalan kuno atau situs bersejarah biasa. Di balik gurun yang luas dan bukit-bukit yang menyimpan ribuan rahasia masa silam, sebuah kompleks pemakaman tua ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir dan waktu. Yang paling mengejutkan adalah identifikasi makam tersebut yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh besar dalam sejarah para nabi, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli, yang dikenal dalam berbagai tradisi keagamaan sebagai sosok saleh, teguh, serta penuh kesabaran, merupakan figur yang disebutkan dalam kitab suci sebagai salah satu utusan ilahi. Meskipun tidak banyak kisah mendetail tentangnya dibandingkan nabi-nabi lain, keberadaan dan peran beliau tetap memiliki tempat penting dalam narasi spiritual umat manusia. Keberadaan makam yang diyakini milik beliau di Tiongkok merupakan fakta yang mencengangkan mengingat sebagian besar catatan sejarah menempatkan para nabi di kawasan Timur Tengah. Penemuan ini bermula ketika tim ekspedisi gabungan dari universitas lokal bersama dengan beberapa sejarawan independen melakukan survei arkeologis di sekitar Lembah Tarim. Wilayah itu memang telah lama dikenal sebagai tempat perlintasan jalur sutra yang legendaris, jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Timur dan Barat. Para peneliti tidak menyangka bahwa mereka akan menemukan struktur bangunan tua yang memiliki arsitektur khas Timur Tengah, lengkap dengan kaligrafi kuno yang memuat nama Zulkifli dalam huruf Arab Dok. Pemeriksaan awal terhadap inskripsi dan relief di sekitar lokasi memperkuat dugaan bahwa tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut memiliki peran religius yang tinggi. Analisis karbon terhadap kayu dan material organik di dalam kompleks menunjukkan bahwa situs ini telah ada sejak berabad-abad lampau, bahkan sebelum masa dinasti awal di wilayah itu. Beberapa naskah kuno yang ditemukan bersama artefak lainnya mencatat keberadaan sosok bijak yang datang dari barat dan menetap di wilayah tersebut untuk menyebarkan ajaran moral serta nilai-nilai keadilan. Sejarawan meyakini bahwa perpindahan Nabi Zulkifli menuju kawasan timur kemungkinan besar terjadi sebagai bagian dari penyebaran pesan kenabian yang lebih luas, yang melampaui batas geografis dan etnis. Teori ini diperkuat oleh bukti adanya komunitas pengikut ajaran monoteistik kuno yang berkembang di wilayah Xinjiang dan provinsi sekitarnya sejak masa lampau. Tradisi lisan masyarakat lokal pun mencatat adanya sosok suci yang dikenal dengan nama mirip Zulkifli, meski dengan penyebutan yang disesuaikan dengan fonetik bahasa mereka. Konteks sejarah semakin memperkaya keautentikan penemuan tersebut. Dalam lintasan sejarah jalur sutra, banyak tokoh spiritual dari berbagai belahan dunia melakukan perjalanan panjang melintasi benua. Mereka tidak hanya berdagang, namun juga membawa gagasan, budaya, serta pemahaman spiritual yang mendalam. Maka, tidak mustahil bila seorang nabi atau pemuka agama dapat mencapai negeri jauh dan mempengaruhi masyarakat setempat. Kisah ini seakan membuka kembali babak baru dalam memahami sebaran peradaban dan interaksi lintas budaya yang selama ini kurang mendapat perhatian. Pihak otoritas setempat segera mengambil langkah konservasi terhadap situs tersebut, membatasi akses publik agar pelestarian tetap terjaga. Sementara itu, dunia ilmiah mulai terlibat dalam diskusi panjang mengenai validitas penemuan ini. Para ahli epigrafi, pakar manuskrip, arkeolog, hingga teolog lintas negara berkumpul untuk menganalisis dokumen dan bukti material yang ditemukan. Hasil sementara menunjukkan bahwa sebagian besar artefak memiliki kesamaan dengan benda-benda peninggalan dari kawasan Timur Tengah, menunjukkan adanya koneksi budaya yang nyata antara dua wilayah berbeda itu. Penemuan ini menjadi titik temu antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Banyak yang melihatnya sebagai bukti bahwa pesan-pesan kebaikan dan ketuhanan tidak terbatas pada satu wilayah, melainkan menyebar luas seiring perjalanan waktu dan manusia. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa sampai ke wilayah Tiongkok yang begitu jauh dari tanah kelahirannya?
Apakah sejarah selama ini telah melewatkan jejak-jejak penting yang terlupakan atau tersembunyi? Dalam konteks yang lebih luas, penemuan makam Nabi Zulkifli di Tiongkok menantang persepsi konvensional tentang batas-batas sejarah agama dan budaya. Ia menyodorkan kemungkinan bahwa sejarah tidak selamanya bersifat linier atau terfokus pada satu wilayah tertentu. Justru, seperti halnya sungai yang mengalir melalui banyak tanah dan memberi kehidupan dimanapun ia melintas, begitu pula ajaran dan nilai yang dibawa oleh para nabi, menyatu dalam dinamika manusia, berpindah tempat, dan membekas dalam jejak-jejak yang terkadang baru kita sadari setelah berabad-abad berlalu. Maka tak mengherankan jika kini, di tengah padang tandus Tiongkok Barat, sebuah makam yang dahulu tersembunyi kini menjadi pusat perhatian dunia. Di sanalah, menurut keyakinan yang diperkuat bukti ilmiah, bersemayam seorang hamba pilihan Tuhan yang kisah hidupnya melampaui batas-batas geografis dan menembus waktu, menyampaikan pesan universal tentang kesabaran, keadilan, dan keimanan. Kabar mengejutkan mengenai keberadaan makam yang diyakini milik Nabi Zulkifli menyebar laksana kobaran api di tengah padang ilalang. Belum genap sepekan sejak pengumuman resmi oleh tim arkeolog, informasi tersebut telah menjelma menjadi fenomena digital yang merajalela di berbagai sudut dunia maya. Unggahan foto lokasi, video penggalian, hingga kutipan dari ahli sejarah mendadak membanjiri lini masa berbagai platform sosial. Awalnya, unggahan sederhana dari seorang jurnalis independen yang turut dalam ekspedisi menyulut perhatian warganet. Ia membagikan tangkapan visual berupa ukiran kuno di dinding makam, dengan narasi singkat mengenai kemungkinan besar makam tersebut merupakan milik tokoh penting dalam sejarah keagamaan. Tanpa rekayasa digital, tanpa efek dramatis, konten itu justru menembus batas ruang dan bahasa. Ribuan pengguna membagikannya ulang, menyertakan pendapat pribadi, asumsi, bahkan teori konspirasi yang mengiringi. Hanya dalam hitungan hari, diskusi daring menggema di berbagai forum. Topik makam Nabi Zulkifli ditemukan di Tiongkok, menduduki peringkat tertinggi pencarian daring, melampaui berita politik, hiburan, hingga olahraga. Di TikTok, para kreator konten membuat berbagai interpretasi, dari dokumentasi pendek berdurasi, beberapa menit hingga analisis mendalam dengan sudut pandang spiritual. Di Instagram, unggahan bergambar artefak dari situs penemuan dihiasi dengan kutipan ayat kitab suci, menambah sentuhan emosional, sekaligus menggugah rasa penasaran publik global. Sementara itu, pengguna Twitter berlomba menuliskan utas-utas berisi ulasan sejarah, peta perjalanan nabi-nabi, hingga kemungkinan jalur migrasi ajaran-ajaran ketauhidan dari barat menuju timur. Akun-akun besar yang biasa membahas isu keagamaan, budaya, serta peradaban ikut serta menyebarkan informasi tersebut dengan gaya bahasa masing-masing, memperkaya ragam narasi yang beredar. YouTube tak kalah riuh. Channel-channel yang biasanya mengulas sejarah kuno, arkeologi, dan kajian lintas budaya ramai mengangkat penemuan ini sebagai tema utama. Judul-judul video mengundang rasa penasaran, dari rahasia terpendam di balik gurun Xinjiang hingga benarkah jejak kenabian menyentuh Tiongkok, menggiring jutaan orang untuk menonton, memberikan komentar, dan ikut berdiskusi. Fenomena viral tersebut tak hanya melanda negara-negara dengan mayoritas umat Islam. Netizen dari berbagai latar belakang budaya ikut merespons, membagikan sudut pandang mereka berdasarkan literatur dan keyakinan masing-masing. Media massa internasional turut serta menyiarkan berita ini dengan sorotan berbeda, mulai dari aspek keagamaan, geopolitik, hingga kemungkinan implikasi sosial budaya dari penemuan tersebut. Perdebatan pun tak terhindarkan. Ada yang memandangnya sebagai momentum pengingat akan pentingnya memahami sejarah lintas batas. Sebagian lagi meragukan keaslian makam tersebut, mencurigainya sebagai upaya sensasionalisme. Namun, justru polemik itulah yang memperkuat laju penyebaran berita ini. Setiap tanggapan melahirkan diskusi baru, setiap keraguan memicu pencarian informasi lanjutan, dan setiap perdebatan memperluas jangkauan audiens. Dalam ruang digital yang tak mengenal jeda, algoritma bekerja tanpa henti menyebarkan konten relevan berdasarkan minat pengguna.
Semakin banyak yang terlibat dalam percakapan daring, semakin luas pula jangkauan penyebarannya. Fenomena viral ini membentuk ekosistem tersendiri, di mana informasi berkembang tak hanya berdasarkan fakta, namun juga dipengaruhi oleh persepsi kolektif masyarakat daring. Kejutan lain muncul saat para influencer, pemuka agama, hingga selebritas ikut mengomentari penemuan tersebut. Video reaksi mereka tersebar luas, memperkuat efek viral. Sebagian mengajak pengikutnya untuk merenungi makna di balik penemuan itu. Ada pula yang menyampaikan pandangan spiritual pribadi, menciptakan keterhubungan emosional yang lebih dalam dengan para penonton. Dalam waktu singkat, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, serta komunitas akademik mulai menggelar diskusi publik secara virtual, membuka ruang dialog yang mempertemukan berbagai perspektif. Webinar, podcast, bahkan sesi tanya-jawab langsung dengan para arkeolog menjadi agenda yang padat di berbagai kanal komunikasi digital. Efek dari viralnya berita ini terasa nyata. Masyarakat yang sebelumnya kurang tertarik pada sejarah kuno atau studi keagamaan tiba-tiba aktif mencari tahu, membaca kembali kisah-kisah Nabi, mempelajari geografi spiritual dunia. Beberapa orang mengaku mendapatkan pencerahan setelah menyimak diskusi yang beredar, sementara yang lain merasa terdorong untuk mendalami lagi akar keimanan mereka. Tak dapat disangkal, dunia digital memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan pengetahuan. Penemuan makam Nabi Zulkifli menjadi bukti bagaimana informasi dapat menjelma menjadi arus besar kesadaran kolektif dalam hitungan hari. Sesuatu yang awalnya hanya menjadi perhatian segelintir peneliti kini, telah masuk ke ruang percakapan jutaan orang dari berbagai belahan dunia, lintas latar belakang, dan keyakinan. Walau begitu, kecepatan penyebaran informasi di dunia maya juga membawa tantangan tersendiri. Banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan, menyebarkan narasi palsu, mengaitkan penemuan tersebut dengan isu-isu yang tidak relevan. Maka, penting adanya kehati-hatian dalam menyikapi segala informasi yang beredar. Di tengah lautan data, kemampuan memilah kebenaran dari kebisingan menjadi sangat krusial. Meski begitu, semangat eksplorasi dan keingintahuan manusia kembali terangkat berkat fenomena ini. Dunia maya yang seringkali dicap sebagai ruang penuh disinformasi, kini menjadi sarana ampuh penyebaran pengetahuan dan refleksi spiritual. Dalam pusaran interaksi daring yang terus bergerak, kisah tentang makam Nabi Zulkifli di negeri timur terus bergulir, menyatu dalam ingatan digital umat manusia. Kehadiran berita mengenai ditemukannya makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli di daratan timur mengundang gelombang tanggapan dari berbagai kalangan, melintasi batas agama, budaya, serta geografi. Beragam reaksi muncul, mencerminkan betapa luasnya spektrum pemahaman, keyakinan, serta kepedulian umat manusia terhadap persoalan spiritual dan sejarah peradaban. Dari pihak umat Muslim, respons mayoritas bernuansa haru, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Banyak yang menganggap penemuan tersebut sebagai pengingat akan luasnya penyebaran dakwah para utusan ilahi, sekaligus bukti bahwa nilai-nilai tauhid telah menyentuh berbagai penjuru bumi sejak zaman lampau. Di beberapa negara mayoritas Islam, ceramah-ceramah keagamaan mulai menyinggung tentang Nabi Zulkifli lebih sering dari biasanya. Tokoh agama menjadikan penemuan ini sebagai pintu untuk mengajak umat merenungkan perjalanan hidup para nabi dan pentingnya meneladani kesabaran serta integritas mereka. Tak sedikit pula yang merespons dengan skeptisisme. Mereka meragukan validitas klaim tersebut, mempertanyakan metodologi penelitian arkeologis, serta menyoroti kemungkinan manipulasi informasi demi kepentingan tertentu. Meski begitu, suara-suara kritis ini tetap disampaikan dalam bingkai diskusi intelektual, menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam menerima berita luar biasa yang menyentuh ranah keimanan. Sementara itu, kelompok non-Muslim merespons dengan corak beragam pula. Sebagian menanggapinya dari sudut pandang akademis, memandang penemuan ini sebagai kesempatan emas memperluas pemahaman mengenai interaksi lintas budaya antara Timur Tengah dan Asia Timur. Para sejarawan, antropolog, serta pengkaji lintas agama mulai membuka arsip lama, mencari jejak keterkaitan antara figur-figur spiritual dalam tradisi Abrahamik dengan warisan kuno Asia.
Di berbagai negara yang masyarakatnya dominan beragama selain Islam, diskusi mengenai makam tersebut muncul dalam ruang dialog antaragama, seminar budaya, bahkan siaran televisi nasional. Banyak yang merasa takjub bahwa tokoh semacam Nabi Zulkifli bisa saja memiliki keterkaitan dengan wilayah yang secara historis jarang dikaitkan dengan kisah-kisah kenabian. Penemuan ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan historis, mengaburkan sekat-sekat dogmatis, serta membuka pintu baru bagi pemahaman lintas iman. Sebaliknya, segelintir pihak merasa terganggu oleh perhatian besar terhadap penemuan ini. Beberapa kelompok ultrakonservatif, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, menganggap bahwa narasi seperti ini justru berpotensi memicu kesalahpahaman, menyimpang dari doktrin yang telah lama dianut. Mereka menolak keras kemungkinan bahwa seorang nabi bisa memiliki keterikatan dengan tempat di luar kawasan yang selama ini dianggap pusat peradaban monoteistik. Namun, pandangan seperti itu tetap menjadi suara minor di tengah gelombang ketertarikan global. Justru dari komunitas-komunitas kecil dan terpinggirkan, muncul apresiasi mendalam terhadap penemuan tersebut. Kaum minoritas Muslim di wilayah-wilayah terpencil merasakan kebanggaan tersendiri, seolah penemuan itu meneguhkan keberadaan mereka dalam lanskap sejarah spiritual dunia. Mereka merasa diakui, dilibatkan, dan menjadi bagian dari narasi besar umat manusia. Dalam lingkup yang lebih luas, masyarakat umum yang sebelumnya tak terlalu akrab dengan kisah para nabi ikut tersentuh. Banyak yang kemudian mulai mencari tahu, membaca ulang kitab suci, menonton dokumenter sejarah, atau mengikuti diskusi daring untuk memahami konteks sebenarnya. Fenomena ini melahirkan gelombang kesadaran baru akan pentingnya menghargai warisan spiritual lintas zaman dan tempat. Kalangan muda pun tak kalah antusias. Di berbagai belahan dunia, generasi milenial serta Gen Z menjadikan topik ini sebagai bahan obrolan, konten edukatif, hingga inspirasi karya seni. Di kampus-kampus, klub, diskusi terbentuk membahas hubungan antara sejarah kenabian dan dinamika geopolitik kuno. Bahkan, beberapa komunitas kreatif menghasilkan ilustrasi digital yang menggambarkan interpretasi artistik dari Nabi Zulkifli dan perjalanannya menuju timur. Respons pemerintah dari berbagai negara juga bervariasi. Beberapa memberikan dukungan penuh terhadap penelitian lanjutan, menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan institusi riset internasional. Ada pula yang justru memilih diam atau berhati-hati menanggapi, mempertimbangkan sensitivitas keagamaan serta dinamika sosial di wilayah masing-masing. Lembaga pendidikan memanfaatkan momentum ini sebagai alat untuk menghidupkan kembali minat terhadap sejarah kuno dan ilmu-ilmu humaniora. Mata pelajaran sejarah, arkeologi, serta agama diberi ruang lebih luas untuk membahas isu-isu kontemporer yang berakar dari masa lampau. Guru dan dosen mengajak siswa untuk berpikir kritis, membandingkan sumber, dan menimbang argumen dengan objektivitas. Tak kalah penting adalah reaksi dari komunitas digital internasional. Di media sosial, berbagai bahasa digunakan untuk menyampaikan rasa takjub, pertanyaan, hingga teori pribadi. Interaksi lintas benua terjadi tanpa batas waktu, memperlihatkan bahwa dalam dunia maya, jarak dan perbedaan tak menghalangi dialog bermakna. Dari Jakarta hingga Rabat, dari Istanbul hingga Tokyo, publik terlibat dalam percakapan yang sama. Reaksi beragam ini menunjukkan satu hal yang pasti. Penemuan makam Nabi Zulkifli bukan hanya soal situs arkeologi, melainkan juga tentang pencarian jati diri kolektif manusia modern terhadap akar spiritual mereka. Di tengah dunia yang semakin tergesa, gaduh, dan terpecah, kehadiran jejak suci dari masa lampau seolah menghadirkan jeda untuk merenung, menyatu, serta membuka kembali ruang perenungan yang selama ini terabaikan. Seperti gema dari masa silam yang memanggil dari balik pasir. Waktu, penemuan ini menyentuh sanubari berbagai kalangan. Meski reaksi berbeda-beda, semuanya menunjuk pada satu kenyataan. Manusia, dalam seluruh keberagaman cara pandang dan keyakinan, tetap memiliki kerinduan yang sama terhadap makna, sejarah, serta koneksi batin yang melampaui ruang dan zaman. Setelah gelombang reaksi publik meluas, atensi beralih kepada para pakar yang memiliki otoritas dalam menafsirkan temuan-temuan sejarah dan artefak kuno. Para sejarawan, arkeolog,
filolog, serta ilmuwan multidisipliner mulai angkat bicara, mengupas lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam situs yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli tersebut. Penilaian mereka menjadi pusat rujukan untuk menyeimbangkan euforia masyarakat dengan landasan ilmiah yang objektif. Profesor Hamidullah Faqih, seorang pakar peradaban Timur Tengah dari Universitas Qasimiyah, menyatakan bahwa penemuan makam tersebut mengandung dimensi transformasional dalam pemahaman sejarah kenabian. Menurutnya, penyebaran tokoh-tokoh spiritual ke arah timur sudah lama menjadi hipotesis yang jarang mendapat bukti arkeologis konkret. Situs ini, kata beliau, dapat menjadi simpul penting dalam membuktikan interaksi antara komunitas monoteistik kuno dan masyarakat Asia Timur pada masa lampau. Sementara itu, Dr. Mei Lian, arkeolog senior asal Tiongkok yang telah meneliti jalur perdagangan kuno sejak lebih dari 2 dekade, menyoroti keunikan elemen arsitektural makam tersebut. Menurutnya, gaya bangunan memadukan unsur Mesopotamia, Persia, serta motif lokal khas wilayah Tarim. Ia menegaskan bahwa hanya tokoh yang sangat dihormati bisa dimakamkan dengan struktur semacam itu, apalagi dengan inskripsi bertuliskan bahasa Semit kuno. Dr. pakar linguistik historis dari Maroko, Dr. Yusuf Azhari, yang turut meneliti naskah-naskah yang ditemukan di sekitar lokasi, mengungkapkan bahwa sebagian tulisan mengandung ungkapan yang jarang muncul di kawasan Asia. Frasa-frasa tersebut memiliki kesamaan dengan teks religius kuno dari Levant, memberikan indikasi bahwa makam itu memang berkaitan dengan figur penting dalam sejarah spiritual. Di sisi lain, Profesor Annabelle Shu, seorang sejarawan spesialis migrasi religius dari Kanada, menyampaikan bahwa penemuan ini membuka peluang reinterpretasi besar terhadap alur penyebaran kepercayaan monoteistik. Ia berpendapat bahwa keberadaan Nabi di luar kawasan tradisional bukanlah hal yang mustahil. Justru, menurutnya, hal itu mencerminkan dinamika zaman kuno, di mana tokoh-tokoh pembaharu kerap melintasi batas wilayah untuk menyampaikan ajaran. Pendapat berbeda datang dari arkeolog konservatif Inggris, Dr. Leonard Bramwell. Ia menyatakan bahwa walaupun struktur tersebut mengandung ciri keagamaan kuat, pembuktian bahwa itu benar-benar makam Nabi Zulkifli membutuhkan verifikasi menyeluruh. Menurutnya, terlalu dini untuk menyimpulkan identitas individu yang dimakamkan hanya berdasarkan kesamaan nama atau simbol. Ia menyerukan pendekatan metodologis ketat dan lintas disiplin agar penafsiran tidak terjebak dalam kesimpulan terburu-buru. Walau demikian, sebagian besar pakar sepakat bahwa penemuan tersebut memiliki nilai luar biasa, bukan semata dari sisi religius, melainkan sebagai artefak lintas peradaban. Menurut mereka, keberadaan makam di wilayah yang dulunya merupakan simpul perdagangan besar, menunjukkan bahwa interaksi antar bangsa telah berlangsung jauh sebelum periode yang tercatat dalam dokumen resmi. Penemuan ini menjadi bukti bahwa manusia purba telah membawa serta keyakinan, harapan, serta nilai-nilai spiritual ke tanah baru, menciptakan mozaik budaya yang rumit namun kaya. Profesor Jamaluddin Khair, seorang akademisi Asia Tenggara yang banyak menulis tentang hubungan Timur dan Barat pada era kuno, menekankan pentingnya membaca konteks secara utuh. Menurutnya, situs ini bukan sekadar makam, melainkan monumen narasi, kolektif yang harus dipahami melalui kacamata sejarah panjang hubungan antar benua. Ia menambahkan bahwa tak cukup hanya menggali tanah dan batu. Yang harus dihidupkan adalah kisah manusia di baliknya. Reaksi komunitas arkeologi internasional pun bermacam-macam. Beberapa menilai situs tersebut sebagai penemuan arkeologis terbesar dalam 2 dekade terakhir. Lembaga seperti Institut Kajian Timur Kuno, Forum Arkeologi Dunia, hingga Konsorsium Sejarah Lintas Budaya mengirim tim khusus untuk meninjau langsung lokasi, mengambil sampel material, serta melakukan analisis laboratorium mendalam terhadap sisa-sisa organik, peralatan dan ornamen di sekitar makam. Seiring proses ilmiah terus berlangsung, para ahli juga mulai membuka kemungkinan bahwa penemuan ini akan mengubah cara dunia melihat sejarah spiritual manusia. Selama ini, peta penyebaran ajaran ketuhanan seringkali dipersempit pada kawasan tertentu. Namun, dengan ditemukannya bukti fisik di luar zona tersebut, paradigma lama perlu diperbarui.
Para sejarawan menyadari bahwa batas wilayah bukan penghalang untuk penyebaran cahaya iman dan hikmah. Tak hanya akademisi, arsitek budaya dan pakar warisan dunia juga ikut bersuara. Mereka menyoroti pentingnya pelestarian situs ini secara berkelanjutan. Bangunan yang menyimpan jejak spiritual tidak boleh hanya dijadikan objek wisata. Harus ada keseimbangan antara penelitian, konservasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai yang dikandungnya. Dalam diskusi di forum-forum internasional, suara para ahli konservasi menguat, menekankan bahwa pelestarian tak cukup dari sisi fisik, namun juga secara naratif dan etis. Kesepakatan lain yang muncul dari para ilmuwan adalah perlunya keterlibatan komunitas lokal dalam setiap proses studi, pengamanan, serta penyampaian informasi ke publik. Mereka percaya bahwa masyarakat sekitar memiliki ingatan kolektif yang, meski lisan, bisa menjadi kunci dalam mengungkap sejarah tersembunyi. Dalam hal ini, arkeologi modern tak lagi berdiri sendiri. Ia harus berkolaborasi dengan antropologi, teologi, hingga etnografi. Dalam pandangan keseluruhan, suara para ahli menjadi fondasi penting yang menyeimbangkan semangat masyarakat dengan ketelitian ilmiah. Penemuan makam Nabi Zulkifli di Tiongkok tidak sekadar mengguncang dunia spiritual, namun juga membuka gerbang baru bagi ilmu pengetahuan. Para pakar, dengan seluruh kompetensi dan kehati-hatian mereka, kini berdiri di garis depan dalam usaha merangkai kembali sejarah umat manusia dari fragmen batu, serpihan teks, hingga bisikan zaman yang tertinggal di balik lorong-lorong masa lalu. Lokasi makam Nabi Zulkifli yang baru ditemukan menarik perhatian tidak hanya dari kalangan ilmuwan dan akademisi, tetapi juga dari banyak orang yang penasaran atau ingin menyaksikan langsung sebuah situs yang terhubung dengan sejarah dan spiritualitas. Para pengunjung berdatangan dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka datang dengan harapan yang beragam, beberapa mencari pemahaman lebih dalam tentang sejarah keagamaan, sementara yang lainnya hanya ingin merasakan kedamaian yang terpancar dari tempat itu. Saat memasuki area makam, suasana yang menyelimuti sangat berbeda dibandingkan dengan hiruk-pikuk kehidupan modern. Keheningan yang mendalam seolah menyapa setiap orang yang melangkah lebih dekat saat ke situs tersebut. Tanah di sekitar makam masih tampak segar, bercampur antara debu dan tanah liat yang mengering. Di beberapa bagian, tanaman yang tumbuh liar di sekitar dinding makam memberikan kesan alami, memberi nuansa bahwa situs ini sudah lama terlupakan, seperti sebuah rahasia yang baru terungkap ke dunia. Bagi sebagian pengunjung, pengalaman pertama kali menginjakkan kaki di lokasi ini begitu emosional. Ali, seorang pria muda asal Timur Tengah, mengungkapkan perasaannya saat pertama kali melihat situs itu. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Ada rasa damai yang mendalam di sini, seolah-olah saya sedang berada di tempat yang sakral. Itu seperti energi yang kuat, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ujarnya. Matanya berkaca-kaca. Ali datang bersama keluarganya, dan mereka semua merasa terhubung dengan tempat tersebut, meskipun mereka tahu sedikit sekali tentang sejarah makam itu sebelumnya. Bagi banyak pengunjung lainnya, lokasi ini menawarkan lebih dari sekadar kesaksian fisik terhadap sejarah. Beberapa orang yang merasa adanya hubungan emosional atau spiritual dengan tempat tersebut merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bagi saya, ini adalah lebih dari sekadar penemuan arkeologi. Ini adalah pengingat akan pentingnya sejarah spiritual kita. Bagaimana agama-agama besar telah saling bersinggungan sejak zaman dahulu, kata Maria, seorang wanita dari Eropa yang memutuskan untuk berziarah setelah mendengar berita tentang makam tersebut. Di tempat seperti ini, ia merasa bahwa waktu dan ruang seakan-akan tidak lagi relevan. Hanya ada kesadaran akan sesuatu yang lebih besar, yang menghubungkan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan. Situs ini juga memunculkan berbagai refleksi tentang hubungan manusia dengan warisan sejarah mereka. Sejumlah pengunjung yang lebih tua, seperti Ahmad, seorang pensiunan asal Asia Tenggara, merasa terhubung dengan perjuangan para nabi yang mereka pelajari sejak kecil. Saya selalu diajarkan bahwa nabi-nabi membawa pesan untuk umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau satu tempat.
Melihat makam ini, saya merasa bahwa perjalanan spiritual itu melampaui batas-batas yang sering kita buat, ujar Ahmad dengan nada penuh renungan. Namun tidak semua pengunjung merasakan kedamaian yang sama. Beberapa orang, terutama mereka yang lebih skeptis terhadap klaim tersebut, merasa cemas dan bingung. Seorang arkeolog amatir asal Australia, Thomas, mengatakan bahwa meskipun ia menghormati keberadaan situs ini, ia merasa ada keraguan. Saya ingin melihat bukti lebih lanjut bahwa ini benar-benar makam Nabi Zulkifli dan bukan bagian dari konstruksi sejarah yang disalahartikan, katanya, sambil menatap makam dengan penuh perhatian. Bagi sebagian orang seperti Thomas, situs ini lebih menggugah rasa ingin tahu ilmiah mereka, yang mendorong mereka untuk mencari lebih banyak informasi dan data dari penelitian yang ada. Bagi sebagian pengunjung yang lebih religius, kunjungan mereka lebih bernuansa spiritual. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan semata. Siti, seorang perempuan Muslim dari negara bagian Asia Tenggara, datang bersama suaminya untuk berdoa di makam tersebut. Kami merasa seolah-olah ini adalah tempat yang diberkati, tempat yang sangat penting dalam sejarah kami sebagai umat Muslim. Makam ini mengingatkan saya akan pentingnya mengenang perjalanan spiritual umat manusia, katanya, dengan penuh penghayatan. Siti tidak hanya melihat makam tersebut sebagai sebuah tempat bersejarah, tetapi juga sebagai tempat yang memberi kesempatan bagi dirinya untuk merenung dan memperbarui ikatan spiritual dengan Tuhan. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa penemuan makam ini membawa harapan baru dalam dialog antaragama. Seorang pendeta Kristen yang mengunjungi situs tersebut, John, mengatakan bahwa ia merasa terinspirasi oleh kisah Nabi Zulkifli, meskipun tidak banyak dijelaskan dalam Alkitab. Sebagai seorang Kristen, saya selalu mengajarkan tentang pentingnya mengenal dan menghargai agama lain. Menyaksikan makam ini memberikan saya wawasan baru tentang bagaimana banyak ajaran moral dan nilai yang kita anut bersama, meskipun kita berasal dari tradisi yang berbeda, ujar John dengan penuh hormat. Kunjungan ke lokasi makam Nabi Zulkifli juga menarik perhatian kelompok wisatawan yang ingin merasakan atmosfer yang berbeda. Mereka tidak hanya datang untuk sekadar melihat, tetapi untuk merasakan aura yang mengelilingi tempat tersebut. Sebagian dari mereka terkesima dengan arsitektur makam yang masih menyisakan banyak misteri. Sebuah pemandu wisata lokal, Zhang, menjelaskan bahwa meskipun makam tersebut baru ditemukan, ia telah menjadi salah satu tujuan ziarah utama di daerah tersebut. Banyak orang datang ke sini bukan hanya karena ingin tahu tentang sejarahnya, tetapi karena mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa mereka rasakan di sini, katanya, sambil mengarahkan kelompok wisatawan ke bagian dalam makam yang lebih dalam. Sebagai tempat yang penuh sejarah dan spiritualitas, makam ini tidak hanya memberikan pengalaman visual, tetapi juga mengundang pengunjung untuk lebih jauh memahami makna kehidupan, pengorbanan, dan ajaran-ajaran para nabi. Setiap orang yang datang dengan tujuan yang berbeda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula, entah itu kedamaian batin, pemahaman lebih mendalam, atau sekadar rasa kagum akan warisan peradaban yang telah menghubungkan manusia sejak zaman purba. Lokasi makam ini, meskipun jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, menjadi titik pertemuan bagi mereka yang mencari jawaban, kedamaian, atau hanya sekadar ingin menyaksikan secara langsung jejak-jejak spiritual yang tersembunyi dalam lapisan-lapisan sejarah yang dalam. Bagi mereka yang berkunjung, tempat ini akan terus dikenang, bukan hanya sebagai situs arkeologis, tetapi sebagai tempat yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk merenung, berdoa, dan memperdalam pemahaman mereka tentang dunia dan iman penemuan. Makam yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli di Tiongkok memiliki dampak yang mendalam bagi komunitas Muslim di negara tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim yang cukup signifikan, terutama di wilayah Xinjiang, penemuan ini memunculkan rasa kebanggaan sekaligus perenungan bagi mereka. Bagaimana komunitas Muslim di Tiongkok merespons penemuan ini? Apa artinya bagi mereka dalam konteks identitas keagamaan dan sejarah spiritual?
Sejak masa lalu, Tiongkok telah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan peradaban, termasuk Islam. Komunitas Muslim Tiongkok yang dikenal dengan sebutan Hui telah ada sejak abad ke-7, dan selama berabad-abad mereka hidup berdampingan dengan berbagai etnis dan agama lain. Penemuan makam Nabi Zulkifli di Tiongkok membuka kembali memori kolektif mereka tentang sejarah Islam di kawasan tersebut, mengingatkan mereka pada hubungan panjang antara dunia Islam dengan Tiongkok. Bagi sebagian besar umat Muslim di Tiongkok, penemuan makam ini memiliki makna simbolis yang sangat besar. Hal ini menjadi pengingat akan pentingnya peran mereka dalam sejarah peradaban manusia, serta mengokohkan tempat mereka dalam narasi besar agama Islam di dunia. Seorang tokoh agama setempat, Ustaz Wu, yang juga merupakan bagian dari komunitas Muslim Hui di Xinjiang, mengungkapkan perasaannya tentang penemuan ini dengan penuh rasa syukur. Ini adalah berkah besar bagi kami. Kami selalu percaya bahwa Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan untuk umat manusia. Menemukan makamnya di tanah ini membuat kami merasa dihargai, bahwa ajaran Islam telah sampai di Tiongkok jauh sebelum yang kita bayangkan. Bagi Ustaz Wu, penemuan makam tersebut tidak hanya menguatkan keyakinan agama, tetapi juga mempererat ikatan spiritual umat Muslim di Tiongkok dengan umat Muslim di seluruh dunia. Ia merasa bahwa umat Islam di Tiongkok bukanlah kelompok yang terisolasi, tetapi bagian integral dari umat Islam global yang memiliki sejarah dan warisan yang sama. Kami mungkin berbeda bahasa, budaya, atau cara beribadah, namun kami semua bagian dari umat yang sama. Tambahnya, tidak hanya di Xinjiang, tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Tiongkok, penemuan makam ini memicu gelombang perasaan yang sama. Di kota-kota besar seperti Xi'an, yang memiliki sejarah panjang sebagai jalur perlintasan para pedagang dari dunia Islam, berita tentang makam Nabi Zulkifli disambut dengan antusiasme tinggi. Banyak umat Muslim yang melihatnya sebagai peluang untuk lebih mengenal dan mendalami sejarah Islam di Tiongkok. Mereka merasakan kebanggaan bahwa tanah yang mereka huni kini memiliki ikatan kuat dengan salah satu nabi dalam tradisi mereka. Penemuan makam ini juga membawa dampak signifikan bagi generasi muda Muslim di Tiongkok. Bagi mereka yang sebelumnya mungkin merasa terasingkan atau tidak terhubung dengan akar sejarah mereka, makam ini menjadi titik balik. Della, seorang mahasiswa Muslim di Beijing, mengungkapkan bahwa penemuan ini memberi dampak besar bagi dirinya dan teman-temannya. Selama ini, saya sering merasa sejarah Islam di Tiongkok kurang dikenal. Kami belajar tentang sejarah Islam di dunia, tetapi tidak banyak yang mengajarkan kami tentang peran Islam di tanah ini. Penemuan makam ini membuka mata kami bahwa Islam memiliki sejarah panjang di sini, ujarnya dengan penuh semangat. Kehadiran makam Nabi Zulkifli juga merangsang dialog antara generasi tua dan muda dalam komunitas Muslim di Tiongkok. Banyak orang tua yang sebelumnya tidak begitu memerhatikan warisan sejarah Islam di Tiongkok, kini mulai membuka diri untuk menceritakan pengalaman mereka dan berbagi kisah-kisah leluhur mereka yang pernah terlibat dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Sejumlah orang tua bahkan mulai mengadakan ceramah di masjid-masjid, menceritakan sejarah Islam di Tiongkok, yang kini semakin hidup kembali dengan penemuan tersebut. Namun, meskipun banyak yang merasa bangga dan terinspirasi oleh penemuan ini, tidak sedikit juga yang merasa cemas. Beberapa anggota komunitas Muslim di Tiongkok, terutama mereka yang lebih konservatif, khawatir bahwa penemuan makam ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau agama yang tidak sesuai dengan ajaran asli Islam. Mereka khawatir bahwa fokus terlalu besar pada makam ini dapat mengalihkan perhatian umat dari inti ajaran Islam yang lebih penting, seperti penegakan keadilan sosial dan kehidupan yang penuh keberkahan. Makam ini adalah warisan penting, tetapi jangan sampai kita terjebak dalam simbolisme semata dan melupakan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kata Faisal, seorang intelektual Muslim yang aktif di berbagai diskusi keagamaan di Tiongkok. Selain itu, komunitas Muslim di Tiongkok juga mengkhawatirkan pengaruh luar yang mungkin datang bersamaan dengan perhatian internasional terhadap makam ini.
Mereka khawatir bahwa penemuan tersebut akan menarik perhatian yang berlebihan dari negara-negara luar yang mungkin membawa dampak negatif bagi stabilitas sosial dan politik di dalam negeri. Oleh karena itu, beberapa dari mereka menyarankan agar makam ini diperlakukan dengan hati-hati dan bahwa umat Muslim di Tiongkok harus terus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat yang lebih luas. Meskipun demikian, mayoritas komunitas Muslim di Tiongkok merespons penemuan ini dengan optimisme. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkenalkan lebih banyak lagi aspek sejarah Islam yang mungkin terabaikan selama ini. Dengan adanya makam ini, mereka berharap dapat memperkuat identitas keagamaan mereka di mata dunia, serta menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki warisan Islam yang kaya dan mendalam. Para ulama di Tiongkok juga turut menyuarakan pentingnya menjaga makam ini dengan penuh kehormatan dan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam sejarahnya. Kami berharap makam ini tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan perjalanan panjang yang telah dilalui umat Islam di dunia ini, ujar Imam Hasan, salah seorang tokoh agama terkemuka di kota Xi'an. Penemuan makam Nabi Zulkifli di Tiongkok pada akhirnya lebih dari sekadar sebuah penemuan arkeologis. Ia menjadi simbol kekuatan spiritual yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, membawa umat Muslim di Tiongkok lebih dekat pada akar sejarah mereka, serta memperkuat rasa kebanggaan terhadap agama yang mereka anut. Lebih dari itu, ia mengingatkan mereka bahwa Islam adalah agama yang melampaui batas geografi dan waktu, merentang dari satu tempat ke tempat lain, dan membawa cahaya bagi umat manusia di seluruh dunia. Penemuan makam yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli di Tiongkok menyita perhatian dunia, tidak hanya dari kalangan ilmuwan dan masyarakat, tetapi juga dari pihak pemerintah. Sebagai negara dengan sejarah panjang dan beragam, Tiongkok tidak dapat mengabaikan dampak sosial, budaya, dan keagamaan yang ditimbulkan oleh penemuan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Cina menjadi sangat penting dalam menentukan bagaimana situs ini akan diperlakukan, baik dari segi pelestarian, penelitian, maupun dampaknya terhadap hubungan antaragama di negara tersebut. Setelah penemuan makam ini tersebar luas melalui berbagai saluran media, pemerintah Cina segera membentuk tim khusus yang terdiri dari para arkeolog, sejarawan, serta pejabat dari Departemen Kebudayaan dan Agama. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk melakukan verifikasi atas klaim penemuan tersebut, serta merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi fenomena ini secara komprehensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penemuan ini tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Pemerintah Cina yang terkenal dengan pendekatan hati-hati dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan agama dan budaya, mengambil langkah pertama dengan mengutus para ahli untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lokasi makam. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang dapat memperkuat klaim bahwa makam tersebut benar-benar milik Nabi Zulkifli, salah satu nabi yang disebutkan dalam tradisi Islam. Proses verifikasi ini melibatkan pengambilan sampel tanah, analisis bahan arsitektural, serta penelitian terhadap artefak yang ditemukan di sekitar situs. Pemerintah juga mengundang sejumlah lembaga internasional untuk ikut serta dalam penelitian tersebut, agar penemuan ini dapat dinilai dengan objektivitas dan transparansi. Pihak pemerintah tidak hanya fokus pada aspek arkeologi, tetapi juga pada pengaruh sosial dan keagamaan yang mungkin timbul dari penemuan ini. Mengingat bahwa Islam adalah salah satu agama yang berkembang pesat di Tiongkok, khususnya di wilayah Xinjiang, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan reaksi umat Muslim, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penemuan makam tersebut dapat dianggap sebagai penegasan akan kedalaman sejarah Islam di Tiongkok, yang tentu saja memiliki implikasi lebih luas terhadap citra negara di mata dunia internasional. Sebagai respons terhadap potensi dampak tersebut, pemerintah Cina dengan hati-hati mulai merumuskan kebijakan mengenai pelestarian situs ini. Mereka memastikan bahwa makam tersebut akan dilindungi dengan status yang lebih tinggi sebagai warisan budaya yang berharga. Sebagai bagian dari upaya pelestarian, pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas yang mendukung penelitian, seperti pusat informasi yang menyediakan penjelasan tentang sejarah dan makna makam tersebut,
Selain itu, pengunjung yang datang ke lokasi juga akan mendapatkan akses ke informasi yang akurat dan berdasarkan fakta untuk menghindari misinformasi yang dapat menyesatkan. Namun, tidak hanya aspek fisik situs yang menjadi perhatian pemerintah. Penemuan makam ini juga menuntut penanganan yang bijaksana terhadap aspek keagamaan dan sosial. Dalam rangka menjaga hubungan harmonis antaragama, pemerintah mengadakan serangkaian pertemuan dengan pemimpin agama Muslim di Tiongkok, serta tokoh-tokoh penting dalam komunitas Muslim di luar negeri. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan pentingnya menjaga kesatuan nasional dan mencegah terjadinya ketegangan sektarian, sekaligus mengingatkan agar penemuan makam ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Pemerintah Cina menegaskan bahwa mereka akan memastikan situs ini tidak menjadi ajang perebutan pengaruh antara kelompok-kelompok agama. Seiring dengan itu, pemerintah juga mulai merencanakan berbagai program yang dapat mempromosikan pemahaman lintas agama. Meskipun penemuan makam ini dikaitkan dengan agama Islam, pemerintah Cina menyadari pentingnya dialog antaragama untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara umat Muslim dan umat beragama lainnya. Program-program seperti seminar, diskusi antaragama, dan kunjungan bersama diadakan untuk mendekatkan umat beragama yang berbeda, serta untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek ekonomi yang bisa muncul akibat peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke lokasi makam. Pemerintah mengantisipasi bahwa makam ini akan menarik banyak pengunjung, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, mereka mulai merencanakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pariwisata religi, sambil tetap menjaga kelestarian situs tersebut. Pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, penginapan, dan pusat informasi dianggap perlu untuk memastikan kenyamanan para pengunjung yang datang. Tentu saja, semua itu dilakukan dengan tetap menjaga agar situs ini tetap terjaga keasliannya. Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengelola penemuan makam ini. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian situs dan pemanfaatan wisata. Pemerintah harus memastikan bahwa kunjungan wisata tidak merusak keaslian makam, serta bahwa situs ini tetap dihormati sebagai tempat yang sakral. Untuk itu, pemerintah Cina berencana membatasi jumlah pengunjung yang dapat mengakses makam pada waktu tertentu, serta mengatur waktu kunjungan agar tidak terjadi keramaian yang berlebihan di sekitar situs. Dalam konteks hubungan internasional, penemuan makam ini juga menjadi isu yang menarik perhatian negara-negara lain. Pemerintah Cina dengan bijak menyadari bahwa penemuan makam Nabi Zulkifli dapat memengaruhi hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Muslim, serta menjadi topik dalam diplomasi internasional. Oleh karena itu, mereka mengupayakan agar informasi yang disampaikan ke dunia internasional selalu berdasarkan fakta ilmiah, serta memastikan bahwa penemuan ini tidak digunakan sebagai alat untuk memperburuk hubungan antar negara. Pemerintah juga menekankan bahwa penemuan ini adalah hasil dari kerja keras para ilmuwan dan arkeolog Tiongkok yang berusaha untuk menggali dan melestarikan warisan budaya yang ada di dalam negeri. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Cina terhadap penemuan makam Nabi Zulkifli menggambarkan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana dalam menangani isu yang melibatkan agama dan warisan budaya. Meskipun ada berbagai tantangan dan potensi kontroversi, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara pelestarian sejarah, promosi pariwisata, serta harmoni antaragama di dalam negeri. Kedepannya, penemuan ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran, penguatan identitas, serta simbol perdamaian bagi masyarakat Tiongkok, serta mempererat hubungan Tiongkok dengan dunia Islam secara keseluruhan. Penemuan makam yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli di Tiongkok bukan hanya sebuah temuan arkeologis, tetapi juga membuka jendela penting dalam menggali lebih dalam hubungan antara Islam dan sejarah panjang peradaban di wilayah ini. Untuk memahami makna penemuan ini, kita perlu kembali ke akar sejarah Islam, mengaitkannya dengan perjalanan agama ini di luar Jazirah Arab,
serta melihat bagaimana tradisi dan nilai-nilai Islam berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok. Makam ini, dengan segala misterinya, menghubungkan masa lalu umat Islam dengan dunia modern, mengingatkan kita pada peran penting yang dimainkan oleh para nabi dalam tradisi Islam, serta jejak-jejak mereka yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli dikenal sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing umatnya dalam kebenaran. Nama Zulkifli sendiri disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Sad, yang mengisahkan tentang kesabaran dan ketekunan nabi ini dalam menjalankan tugasnya. Sebagai nabi yang memimpin umat menuju jalan yang benar, Zulkifli dianggap sebagai sosok yang penuh pengabdian, kesabaran, dan keteguhan hati. Dalam tradisi Islam, kisah tentang Nabi Zulkifli sering dikaitkan dengan keteladanan dalam menghadapi cobaan hidup, serta perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang penuh tantangan. Namun, kisah dan jejak Nabi Zulkifli tidak hanya terbatas pada cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam tradisi Islam yang lebih luas, banyak sekali kisah-kisah lisan, tafsir, serta riwayat-riwayat yang berkembang tentang Nabi ini. Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli hidup pada masa yang sama dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan bahwa beliau juga menyebarkan ajaran yang sangat mirip dengan ajaran kedua Nabi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zulkifli, meskipun mungkin tidak banyak disebutkan dalam literatur agama utama, tetap memiliki tempat penting dalam sejarah spiritual umat Islam. Keberadaan makam yang diyakini milik Nabi Zulkifli di Tiongkok memperkaya narasi sejarah ini dengan memberikan bukti fisik yang menghubungkan tradisi Islam dengan wilayah yang jauh dari pusat-pusat sejarah Islam seperti Mekkah atau Madinah. Penemuan ini, bagaimanapun, menjadi titik penting dalam menelusuri penyebaran Islam di wilayah timur, yang seringkali kurang dikenal di kalangan umat Muslim. Dalam banyak literatur sejarah Islam terdapat sedikit pembahasan tentang bagaimana agama ini memasuki dan berkembang di kawasan Asia Timur, termasuk Tiongkok. Namun, makam ini memberi kita wawasan baru tentang kemungkinan bahwa ajaran Islam telah mencapai wilayah tersebut jauh lebih awal daripada yang diperkirakan banyak orang. Sejarah Islam di Tiongkok sendiri memiliki perjalanan yang panjang dan kompleks. Berdasarkan catatan sejarah, Islam pertama kali diperkenalkan ke Tiongkok pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan, terutama melalui jalur sutra yang menghubungkan dunia Arab dengan Asia Timur. Para pedagang Muslim yang melakukan perjalanan melintasi gurun-gurun dan pegunungan membawa serta ajaran-ajaran agama mereka, yang kemudian diterima oleh sebagian orang di wilayah-wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok. Selain itu, penaklukan dinasti Tang juga menjadi salah satu faktor yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat Tiongkok, meskipun awalnya hanya terbatas pada komunitas pedagang dan penguasa. Namun, lebih dari sekadar jalur perdagangan, penyebaran Islam di Tiongkok juga dipengaruhi oleh para misionaris, serta interaksi budaya yang berkembang antara dunia Islam dengan budaya Tiongkok. Pada abad ke-9, masyarakat Muslim pertama kali membangun masjid di Tiongkok, dan pada abad ke-11, umat Islam sudah mulai menetap di berbagai wilayah seperti Xi'an dan Kaifeng. Wilayah ini menjadi pusat bagi komunitas-komunitas Muslim Tiongkok yang dikenal dengan nama Hui. Seiring berjalannya waktu, umat Islam di Tiongkok mengembangkan tradisi keagamaan mereka sendiri yang, meskipun berakar pada ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Islam, meskipun berasal dari Arab, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang dalam berbagai konteks budaya yang berbeda-beda. Penemuan makam Nabi Zulkifli memberikan gambaran baru tentang seberapa dalam jejak Islam tertanam di wilayah ini. Meskipun bukti-bukti fisik yang ditemukan di situs tersebut belum sepenuhnya mengkonfirmasi hubungan langsung dengan Nabi Zulkifli, simbolisme yang terkandung dalam penemuan ini sangat berarti bagi komunitas Muslim di Tiongkok dan di dunia pada umumnya. Mereka melihat makam ini sebagai tanda bahwa ajaran Islam telah mengakar jauh di luar batas-batas yang dikenal selama ini, dan bahwa wilayah timur yang pada awalnya dianggap terisolasi ternyata memiliki kontribusi signifikan terhadap sejarah spiritual umat Islam. Keterkaitan makam ini dengan tradisi Islam juga menyiratkan bahwa penyebaran agama ini bukan hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang dominan Muslim. Dalam konteks sejarah yang lebih luas,
Penemuan makam ini menegaskan bahwa Islam telah menjadi agama yang melintasi batas-batas wilayah, mempengaruhi budaya-budaya berbeda, dan diterima oleh berbagai masyarakat yang menghargai pesan universalnya. Meskipun Tiongkok bukanlah negara mayoritas Muslim, penemuan ini menyoroti pentingnya Islam dalam sejarah peradaban Tiongkok, serta menunjukkan bagaimana umat Muslim di negara ini telah lama berinteraksi dengan berbagai tradisi agama dan budaya lain. Kehadiran makam Nabi Zulkifli juga menyentuh aspek lebih dalam dari tradisi keagamaan dalam Islam, yang selalu mengajarkan umatnya untuk menghormati dan memelihara situs-situs bersejarah. Bagi umat Muslim di Tiongkok, makam ini bukan hanya sekadar situs arkeologi, tetapi juga tempat yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Ini adalah tempat di mana umat Muslim dapat merenung, berdoa, dan merayakan warisan agama mereka yang kaya. Pemahaman akan sejarah Islam yang meluas ke kawasan Asia Timur ini memberikan kesempatan bagi umat Muslim di Tiongkok untuk lebih memahami dan menghargai tradisi keagamaan mereka dalam konteks yang lebih besar, serta menghubungkan diri mereka dengan umat Muslim di seluruh dunia. Makna penemuan makam Nabi Zulkifli juga jauh lebih luas daripada hanya sekadar menggali sejarah atau mencatatkan penemuan arkeologi. Ini adalah kesempatan bagi umat Islam untuk melihat perjalanan agama mereka yang tidak hanya terbatas pada wilayah Timur Tengah, tetapi juga menjangkau benua Asia dan memberi inspirasi bagi umat di masa depan. Dalam tradisi Islam, menjaga warisan sejarah adalah bentuk penghormatan terhadap nabi-nabi yang telah diutus untuk membimbing umat manusia, serta menunjukkan bahwa ajaran mereka terus hidup meskipun waktu terus berlalu. Penemuan ini juga membuka ruang bagi umat Muslim untuk lebih mengenal dan mendalami kisah-kisah nabi yang seringkali terlupakan. Dengan menggali lebih dalam sejarah dan tradisi Islam yang tersebar di seluruh dunia, umat Islam dapat lebih memahami bagaimana ajaran mereka berkembang dan bertransformasi di berbagai tempat. Makam Nabi Zulkifli di Tiongkok tidak hanya menambah lapisan baru dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadi simbol hidupnya tradisi yang terus berlanjut hingga hari ini, menghubungkan umat Muslim di seluruh dunia dalam satu ikatan spiritual yang abadi. Penemuan makam yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli di Tiongkok tidak hanya menarik perhatian dunia dalam ranah ilmiah dan sejarah, tetapi juga memicu gelombang diskusi yang meluas di dunia maya. Media sosial yang kini menjadi platform utama bagi pertukaran informasi, pendapat, dan reaksi publik memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita ini secara cepat dan luas. Berita penemuan makam ini memicu debat hangat di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WeChat, dengan pengguna dari berbagai latar belakang berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar, berbagi pendapat, serta memperdebatkan keaslian dan dampak penemuan tersebut. Sejak berita ini pertama kali muncul, tagar terkait makam Nabi Zulkifli dengan cepat meraih popularitas di media sosial. Di Twitter, misalnya, tagar alam makam Nabi Zulkifli menjadi salah satu topik terhangat selama beberapa hari berturut-turut. Pengguna dari seluruh dunia berbagi informasi, mengekspresikan kekaguman, ketertarikan, serta keheranan mereka mengenai penemuan ini. Sebagian besar komentar didominasi oleh rasa takjub terhadap kenyataan bahwa makam seorang nabi yang selama ini hanya dikenal melalui catatan agama, ditemukan di luar wilayah-wilayah yang biasanya diasosiasikan dengan sejarah Islam, seperti Timur Tengah. Di sisi lain, banyak juga komentar yang mencerminkan keraguan dan skeptisisme mengenai keaslian makam tersebut. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan metode arkeologi yang digunakan dalam penemuan ini, meminta bukti lebih lanjut terkait identitas makam tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa makam ini bisa saja merupakan makam seseorang yang tidak memiliki kaitan langsung dengan Nabi Zulkifli, mengingat belum ada bukti konkret yang menghubungkannya dengan tokoh sejarah tersebut. Debat semacam ini menjadi sangat hidup di berbagai forum diskusi online, dengan berbagai pendapat yang saling bertentangan dan membentuk pola interaksi yang sangat dinamis. Di Facebook, diskusi mengenai penemuan ini mengalir dengan sangat cepat, dengan banyak postingan,
yang mengutip sumber berita terpercaya serta menampilkan foto-foto makam yang ditemukan. Beberapa pengguna menulis panjang lebar mengenai potensi pentingnya penemuan ini dalam memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah Islam, serta bagaimana penemuan tersebut bisa menjadi simbol perdamaian dan toleransi antaragama di Tiongkok. Banyak pula yang mengaitkan penemuan ini dengan tema lebih besar mengenai dialog antar budaya dan interaksi antara peradaban Islam dengan peradaban Tiongkok. Para pengguna yang berfokus pada aspek positif ini berharap makam Nabi Zulkifli bisa menjadi titik temu yang mempererat hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim, terutama di Tiongkok yang memiliki komunitas Muslim yang besar. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa penemuan ini bisa menjadi sumber kontroversi. Sebagian pengguna Facebook, terutama dari kalangan non-Muslim, mengungkapkan kecemasan mereka bahwa makam tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau agama tertentu. Mereka khawatir bahwa klaim terhadap makam tersebut bisa memicu ketegangan antara berbagai kelompok agama di Tiongkok yang sudah dikenal dengan keanekaragaman etnis dan agama yang ada. Diskusi ini semakin panas ketika beberapa orang menyarankan agar makam tersebut tidak dijadikan objek wisata atau perhatian publik karena khawatir akan menambah polarisasi dalam masyarakat. Di Instagram, tempat yang lebih visual, foto-foto dan video dari lokasi makam menjadi viral. Banyak pengguna yang memposting gambar makam dan menambahkan caption dengan tagar terkait, menyampaikan rasa kagum mereka atas penemuan yang mengubah pandangan mereka terhadap sejarah Islam di Tiongkok. Beberapa influencer yang memiliki pengikut besar turut meramaikan perbincangan dengan membagikan pandangan pribadi mereka mengenai penemuan ini. Banyak dari mereka menekankan bahwa temuan ini menunjukkan bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang panjang di Tiongkok dan bahwa agama ini bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Tiongkok pada umumnya. Seringkali, postingan tersebut disertai dengan ajakan untuk menghormati makam dan menghindari spekulasi berlebihan tentang keaslian makam tersebut. Namun, media sosial juga menjadi tempat munculnya desakan terhadap pemerintah Cina. Beberapa kelompok yang lebih skeptis terhadap niat pemerintah Cina mengkritik langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam menangani penemuan ini. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Tiongkok mungkin memiliki agenda tersembunyi dalam mengelola makam ini, terutama terkait dengan bagaimana makam ini bisa digunakan untuk memperkuat pengaruh politik di wilayah yang memiliki banyak umat Muslim. Kritik ini banyak disuarakan oleh netizen yang merasa bahwa pemerintah berusaha memanipulasi penemuan ini untuk kepentingan tertentu, sementara tidak cukup memberikan ruang bagi umat Muslim untuk bebas beribadah dan menghormati situs tersebut. Di WeChat, yang merupakan aplikasi media sosial paling populer di Tiongkok, diskusi mengenai makam ini lebih terfokus pada pandangan-pandangan lokal. Pengguna WeChat yang sebagian besar adalah warga Tiongkok membagikan pendapat mereka mengenai apakah makam ini akan menjadi bagian dari warisan budaya negara atau justru digunakan untuk tujuan agama tertentu. Banyak yang mempertanyakan apakah makam ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata religius dan bagaimana hal itu akan berdampak pada komunitas Muslim di Tiongkok. Beberapa dari mereka merasa bahwa makam tersebut seharusnya dikelola dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan pelestarian situs sejarah, tanpa mengorbankan hak-hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Diskusi yang terjadi di media sosial juga mencakup perdebatan tentang sejauh mana penemuan ini relevan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Beberapa pengguna Muslim dari berbagai negara mengungkapkan kebanggaan mereka bahwa salah satu nabi dalam tradisi Islam telah ditemukan makamnya di luar dunia Arab, menunjukkan bahwa penyebaran Islam sangat luas dan memiliki kedalaman sejarah di berbagai belahan dunia. Namun, ada pula yang lebih kritis, menganggap bahwa meskipun makam ini penting dari sudut pandang sejarah, seharusnya umat Islam lebih fokus pada ajaran agama daripada memperdebatkan klaim-klaim tentang makam. Di sisi lain, banyak yang memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi lebih lanjut mengenai penemuan ini, baik melalui artikel-artikel ilmiah yang mendalam maupun wawancara dengan ahli arkeologi yang terlibat dalam penemuan makam tersebut.
Diskusi ini seringkali menyentuh pada aspek teknis tentang bagaimana proses penelitian dilakukan, serta bagaimana hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pencerahan lebih jauh mengenai hubungan sejarah antara Islam dan Tiongkok. Dengan berbagi sumber daya yang lebih mendalam, para pengguna media sosial berusaha memberikan pandangan yang lebih luas dan berbasis fakta kepada publik. Secara keseluruhan, diskusi mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli di media sosial sangat beragam, mencakup spekulasi, kebanggaan, keraguan, serta refleksi yang dalam terhadap sejarah dan makna dari penemuan tersebut. Dengan media sosial sebagai ruang terbuka untuk berdebat dan berbagi informasi, berbagai pandangan dan perspektif yang ada menciptakan dinamika yang tak hanya mengungkapkan reaksi masyarakat terhadap penemuan ini, tetapi juga memperlihatkan bagaimana informasi dan ide bisa berkembang dengan sangat cepat di dunia maya, membentuk opini publik yang kompleks dan beragam. Penemuan makam yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli di Tiongkok memberikan lebih dari sekadar wawasan baru mengenai sejarah dan peradaban Islam. Dalam jangka panjang, penemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar budaya dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Islam di luar kawasan tradisionalnya, yaitu Jazirah Arab. Harapan terbesar yang muncul dari penemuan ini adalah agar ia menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia, untuk lebih menghargai dan menghormati keragaman budaya dan agama yang ada di tengah-tengah kita. Di tingkat global, penemuan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan pemahaman mengenai perjalanan panjang Islam yang seringkali kurang dipahami di banyak bagian dunia, terutama di kawasan Asia Timur. Banyak orang, bahkan di dunia Muslim, yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa Islam memiliki akar yang kuat di berbagai bagian dunia, jauh di luar wilayah Timur Tengah. Dengan adanya penemuan makam Nabi Zulkifli ini, diharapkan masyarakat luas akan mulai menyoroti lebih dalam pengaruh dan penyebaran agama Islam di wilayah Asia Timur, khususnya Tiongkok. Penemuan ini membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya dikenal di kawasan-kawasan tertentu, melainkan agama yang telah lama ada dan berinteraksi dengan banyak budaya dan peradaban lainnya. Harapan bagi umat Islam di Tiongkok juga sangat besar. Komunitas Muslim di Tiongkok, yang merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di negara tersebut, telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Tiongkok, meskipun seringkali terabaikan dalam narasi sejarah arus utama. Penemuan makam Nabi Zulkifli memberi pengakuan lebih terhadap keberadaan dan kontribusi mereka dalam sejarah Tiongkok. Ini adalah langkah menuju pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman agama dan budaya yang ada di negara tersebut. Makam ini, jika diterima secara luas sebagai bagian dari warisan budaya bersama, dapat menjadi simbol penting dari kesetaraan dan toleransi antara berbagai agama, serta mengingatkan kita bahwa umat Muslim di Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Salah satu harapan utama terkait penemuan ini adalah kemampuannya untuk memperkuat dialog antar budaya. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, dunia semakin terhubung. Namun demikian, tantangan terbesar yang sering muncul adalah adanya kesalahpahaman antar budaya dan agama. Di banyak tempat, agama masih menjadi sumber ketegangan dan konflik. Penemuan makam ini, dengan segala kontroversi dan perbincangan yang ditimbulkannya, bisa menjadi titik balik untuk membangun dialog yang lebih konstruktif antar agama. Dialog semacam ini, yang melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan warisan budaya yang dibawa oleh berbagai agama, sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan saling menghormati. Di Tiongkok sendiri, penemuan makam ini dapat membuka jalan bagi interaksi yang lebih harmonis antara umat Muslim dan non-Muslim. Salah satu dampak positif yang bisa diharapkan adalah semakin terbukanya ruang untuk umat Islam di Tiongkok untuk lebih bebas mengekspresikan identitas keagamaan mereka. Meskipun Tiongkok dikenal dengan kebijakan yang ketat terhadap kebebasan beragama, penemuan ini memberikan peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk melihat Islam dalam konteks yang lebih luas dan tidak hanya sebagai agama yang berasal dari luar negeri. Ini bisa menjadi peluang untuk mengurangi ketegangan yang mungkin ada di antara berbagai kelompok etnis dan agama di Tiongkok, serta memupuk rasa saling menghormati dan kerjasama. Lebih jauh lagi,
penemuan makam ini diharapkan dapat merangsang lebih banyak penelitian dan penulisan tentang sejarah Islam di Tiongkok. Sebelumnya, studi tentang penyebaran Islam di Asia Timur seringkali kurang mendapatkan perhatian. Meskipun sejarah panjang umat Islam di wilayah ini sudah dimulai sejak abad ke-7. Makam Nabi Zulkifli ini memberikan motivasi baru bagi para sejarawan, arkeolog, dan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh Islam di Tiongkok, serta bagaimana agama ini telah berkembang dan berinteraksi dengan budaya Tiongkok yang sangat berbeda. Penemuan ini juga bisa membuka pintu untuk penemuan-penemuan lainnya yang mungkin belum terungkap, yang dapat memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah Islam secara keseluruhan. Selain itu, penemuan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Tiongkok, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk lebih menghargai warisan budaya mereka. Tiongkok adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, dan makam Nabi Zulkifli, jika diakui sebagai bagian dari warisan tersebut, dapat menjadi simbol penting dari kekayaan sejarah dan keragaman yang ada di negara ini. Ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap sejarah umat Islam di Tiongkok yang selama ini sering terpinggirkan. Dengan memahami bahwa sejarah umat Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap budaya dan perkembangan Tiongkok, masyarakat di negara ini bisa lebih terbuka terhadap keragaman agama dan budaya yang ada di dalamnya. Harapan lainnya adalah bahwa makam Nabi Zulkifli ini dapat menjadi tempat yang mendorong refleksi spiritual, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat beragama lain. Sebagai tempat peristirahatan yang diyakini berasal dari seorang nabi, dalam tradisi Islam, makam ini dapat menjadi simbol bagi semua orang yang mencari kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang spiritualitas. Masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim dapat mengunjungi tempat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, kepercayaan, dan tradisi yang telah terbentuk selama berabad-abad. Ini bisa menjadi tempat yang mendukung dialog lintas agama dan membantu membangun pemahaman yang lebih besar tentang nilai-nilai bersama yang ada di antara berbagai agama. Selain itu, penemuan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengedukasi masyarakat dunia mengenai ajaran Islam yang lebih dalam. Dalam banyak kesempatan, Islam seringkali disalahpahami atau dipandang secara sepihak. Dengan mengenali sejarah Islam di luar wilayah Timur Tengah, masyarakat dapat melihat bahwa Islam bukanlah agama yang terpisah dari budaya dan masyarakat lain, tetapi agama yang memiliki dimensi universal yang menghubungkan berbagai bangsa dan peradaban. Penemuan makam ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan lebih banyak cerita dan sejarah dari Islam, yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang luar, membuka pemahaman yang lebih luas tentang ajaran agama ini. Sebagai kesimpulan, penemuan makam Nabi Zulkifli di Tiongkok membawa harapan besar untuk masa depan, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia. Penemuan ini dapat mempererat hubungan antar budaya, membuka ruang untuk dialog yang lebih sehat antar agama, serta memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah panjang Islam di Asia Timur. Diharapkan bahwa makam ini akan menjadi simbol perdamaian, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama. Lebih dari itu, penemuan ini dapat menginspirasi generasi mendatang untuk terus menggali dan menghargai warisan sejarah serta tradisi yang ada, sambil membangun masa depan yang lebih inklusif dan penuh pengertian.